Nah, secara umum, sebuah komputer itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada CPU, kemudian device controller, yang akan dihubungkan oleh bus untuk menyediakan akses ke memori utama. Nah, setiap device controller dia bertugas mengatur perangkat yang tertentu, contohnya disk drive, audio device, dan video display. Nah, CPU dan device controller dapat dijalankan secara bersamaan. Namun demikian, diperlukan mekanisme sinkronisasi untuk mengatur akses ke memori. Nah, kita akan lihat bagaimana bentuk atau strukturnya. Nah, ini tadi device controller, ya, atau kita bisa kenal dengan nama I/O port. Nah, terdiri dari input device dan output device. Nah, jadi secara umum ini 3 komponen utama yang terdapat di dalam komputer, ya. Yang pertama adalah I/O port, ya, input output port. Kemudian ada CPU, di mana CPU ini terdiri dari ECU dan ALU. Kemudian ada memori utama. Nah, 3 komponen ini, ya, I/O port, CPU, dan memori utama ini, dia dapat terhubung antara satu sama lain dengan adanya bus, ya. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut pada materi mengenai sistem bus. Nah, ada 3 jenis bus, ya, ada data bus, ada control bus, kemudian ada address bus. Nah, ketiga ini memiliki fungsi masing-masing, ya, antara data bus, address bus, ataupun control bus. Secara umum, ya, data bus ini dia akan mengirimkan, ya, pesan itu berupa data. Kemudian kalau address bus itu berupa IP, sedangkan control bus itu bisa kedua-duanya, baik itu berupa data ataupun berupa IP. Alamat IP, ya, address bus. Oke, berikutnya. Nah, interupsi I/O. Untuk memulai operasi I/O, CPU meload register yang bersesuaian ke device controller. Nah, sebaliknya, device controller memeriksa isi register untuk kemudian menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Nah, pada saat operasi I/O dijalankan, ada 2 kemungkinan, yaitu synchronous I/O dan asynchronous I/O. We will see about synchronous I/O dan asynchronous I/O. Nah, synchronous I/O versus asynchronous. Pada synchronous I/O, kendali dikembalikan ke proses pengguna setelah proses I/O selesai dikerjakan. Nah, itu bedanya, ya. Kalau synchronous, dia akan mengembalikan lagi proses pengguna kepada proses I/O setelah proses I/O selesai dikerjakan. Nah, sedangkan asynchronous I/O, kendali dikembalikan ke proses pengguna tanpa menunggu proses I/O selesai. Sehingga proses I/O dan proses pengguna dapat dijalankan secara bersamaan. Nah, jadi sifatnya kalau sinkronus, dia itu menunggu dulu, ya, karena dia setelah selesai, dia kembalikan lagi. Sedangkan asinkronus, dia kembalikan kendali ke proses pengguna tanpa menunggu proses I/O selesai. Nah, sehingga proses I/O dan proses pengguna dapat dijalankan secara bersamaan. Next, kita lihat lagi mengenai struktur penyimpanan atau biasa kita sebut memori. Nah, struktur komputer harus berada di memori utama, biasanya RAM, untuk dapat dijalankan. Memori utama adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Nah, memori utama ini, ya, merupakan satu-satunya dan sifatnya itu tidak permanen. Jadi ketika komputer dimatikan,
dia akan hilang datanya. Makanya kita butuh suatu tempat penyimpanan yang sekunder, bisa berupa hard disk, flash disk, floppy, ya, dan segala macamnya. Nah, ini adalah beberapa penyebab, ya, reason program and data tidak disimpan dalam memori utama secara permanen. Yang pertama adalah penyebabnya karena ukuran memori utama itu adalah relatif lebih kecil untuk dapat menyimpan data dan program secara keseluruhan. Nah, kedua adalah karena memori utama itu sifatnya itu volatile. Artinya dia tidak bisa menyimpan secara permanen. Jadi apabila komputer kita dimatikan, maka data yang tersimpan di memori utama akan hilang. Nah, itu tadi mengapa kita butuh memori sekunder, karena kita mau menyimpan secara permanen. Oke, next. Nah, itu tadi ya mengenai pengenalan SO komputer. Sekarang kita akan melihat lagi ya sistem operasi itu posisinya di mana di dalam sebuah komputer. Nah, rekan-rekan semua ya, secara umum komputer itu terdiri dari 3 komponen utama, ada brainware yaitu pengguna, kemudian ada software dan ada hardware. Nah, antara hardware atau perangkat keras ya, perangkat keras hardware adalah yang nampak oleh mata kita, ya seperti ini, komputer, laptop, ada mouse, ada keyboard. Nah, itu termasuk ke dalam jenis hardware. Nah, yang dilihat oleh brainware ini adalah yang nampak ya sama brainware ini adalah hardware-nya. Jadi, antara brainware dengan hardware ini dia akan dihubungkan dengan adanya software atau perangkat lunak. Secara umum, perangkat lunak ini terbagi menjadi 3. Ada firmware, ada sistem operasi, dan ada program aplikasi. Nah, walaupun sama-sama berupa software, ternyata ketiga hal ini, 3 jenis ini, berbeda satu sama lain. Dan posisi dari sistem operasi itu adalah di bagian software. Now we can see different about firmware, sistem operasi, and program aplikasi. Nah, the first firmware, ya, firmware ini perangkat lunak yang disertakan oleh vendor. Nah, contohnya apa? Ketika kita membeli sebuah komputer atau laptop ya, kita akan disertakan oleh vendor tersebut sebuah CD, ya, isinya itu adalah resource ya atau sumber daya yang bisa kita gunakan untuk pendukung perangkat keras yang kita gunakan. Misalnya kita punya laptopnya Asus. Nah, jadi kita vendor itu menyertakan ya file-file atau software yang berkaitan atau yang dibutuhkan oleh komputer kita atau laptop kita. Misalnya untuk suara ya, untuk WiFi kan kita harus instalkan dulu WiFi untuk audionya. Kemudian untuk keyboardnya segala macamnya itu adalah firmware ya yang disertakan oleh vendor. Kemudian sebelum kita lihat sistem operasi, kita lihat dulu yang program aplikasi. Nah, program aplikasi ini apa? Nah, ini program aplikasi adalah ya berfungsi untuk menyediakan fungsi khusus yang berkaitan dengan kebutuhan pengguna komputer. Nah, jadi fungsi khusus, apa yang kita butuhkan? Misalnya, ketika kita akan menggunakan suatu perangkat komputer ataupun laptop, kita butuh apa? Misalnya kita mau mengetik, kita butuh sebuah program aplikasi untuk mengetik, kita gunakan Microsoft Word. Nah, itu kita instalkan ke dalam komputer kita. Ataupun kita mau membuka file yang tipenya PDF, kita harus install Nitro ataupun Adobe Reader. Nah, itu adalah jenis program aplikasi. Begitupun kalau kita mau melihat sebuah video atau mau menonton, ya kita butuh suatu program aplikasi untuk menonton, bisa KMP Player, bisa
Dan yang terakhir yang kita lihat adalah sistem operasi. Nah, di sini posisi kita. Sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola penggunaan perangkat keras dan menyediakan antarmuka serta layanan bagi pengguna maupun program aplikasi. Jadi di sini sistem operasi itu adalah sebagai pengelola penggunaan perangkat keras. Nah, si program aplikasi ini tentunya ya, nah sistem tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sistem operasi. Jadi ketika kita menginstal itu, yang pertama sekali kita instalkan adalah ininya dulu, sistem operasi dulu, sebagai antarmuka antara ya layanan bagi pengguna maupun program aplikasi. Nah, berikutnya kita lihat lebih jauh mengenai sistem operasi ya. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung connection between brainware and hardware. Jadi dia merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Nah, secara umum sistem operasi ini adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat di dalam sebuah sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan sistem calls ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Nah, kita lihat di sini ada kata menyamankan ya. Kita bayangkan dari awal mulanya perkembangan komputer ini ya, tampilannya itu kan makin berevolusi. Nah, hingga sekarang kita bisa lihat betapa bagusnya ya, betapa fleksibel, betapa user friendly-nya ya sebuah tampilan komputer sekarang itu sangat menyamankan pengguna. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari sistem operasi ini. Nah, tujuan yang pertama adalah agar kita dapat merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua adalah agar dapat memilih alternatif sistem operasi. Dan yang ketiga, kita bisa memaksimalkan penggunaan sistem operasi. Berikutnya kita lihat lagi sejarah perkembangan dari sistem operasi. Nah, sejarah perkembangan sistem operasi itu yang pertama generasinya ya, itu di tahun 1945 sampai dengan 1955, lebih kurang 10 tahun. Itu termasuk generasi pertama berupa tabung vakum dan blackboard. Nah, jadi awal perkembangannya pengganti dari komputer elektronik menjadi komputer mekanik. Di sini belum ada sistem operasi, ya, sistem komputer yang diberi instruksi. SO-nya belum ada, tetapi sistem komputer itu yang diberikan instruksi. Di perkembangan berikutnya di tahun 1955 sampai 1965 itu sudah memasuki generasi kedua, di mana sistemnya sudah berupa transistor dan sistem touch. Kemudian job dikerjakan dalam satu rangkaian dan dikerjakan secara berurutan, dan SO sebenarnya belum ada, tetapi beberapa fungsi dari sistem operasi ini sudah ada. Nah, berikutnya di generasi ketiga kita bisa lihat di tahun 1965 sampai dengan 1980 itu berupa ICS dan multiprogramming ya, dia sudah bisa menangani pekerjaan dalam jumlah yang banyak ya, multiprogramming. Kemudian dia juga sudah berupa IC circuit. Nah, di sini sudah menerapkan sistem operasi multi-user, dapat menangani banyak pemakai sekaligus. Ya, kemudian dia juga sudah menerapkan SO, sistem operasi multi-programming, yaitu melayani banyak program sekaligus.
Oke, next kita lihat di generasi keempat di tahun 1980 sampai 2000-an. Nah, itu kita sudah mengenal adanya PC, personal komputer. Dan dia juga sudah berupa GUI, grafik user interface. Tampilannya itu sudah bagus, sudah berwarna, dan ini bisa kita lihat di keluaran IBM PC, prosesor 16 bit, ada Macintosh, Apple, kemudian PC Windows juga sudah keluar mulai dari versi 10 sampai 3.11, ya, kemudian ada 95, 98, kemudian Windows Millennium dari 1980 sampai 2000-an. Ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. And the last, generasi kelima. Nah, kita sekarang adalah posisinya adalah di generasi kelima. Dari tahun 2000-an sampai dengan sekarang, kita sudah mengenal namanya mikrokomputer dan embedded system. Dan ini bentuknya juga lebih mini, sehingga kita bisa bawa kemana-mana, dan ini sangat nyaman sekali. Nah, inilah sejarah dari perkembangan sistem operasi. Kita lihat dan point 4 ya, about system operation function. Ada 4. Yang pertama, sistem operasi ini berfungsi sebagai pengatur dan mengawasi penggunaan hardware oleh berbagai program aplikasi serta para user. Nah, jadi sistem operasi ini dia berfungsi untuk mengawasi. Nah, sebagai contoh, misalnya kita pernah ketika menggunakan laptop atau PC ya, tiba-tiba ada sebuah warning ya, katanya memory low. Nah, atau misalnya kita menggunakan laptop, baterai kita ini mau habis, dia kasih warning ya, the battery is low. Nah, dia mengatur dan diawasi. Kemudian dia ingatkan kepada kita sebagai user ya, bahwa apa-apa hal yang terkait dengan hardware yang kita gunakan. Number 2, membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Nah, ini fungsinya sangat penting ya. Sistem operasi ini dia membuat kondisi komputer kita itu bisa berjalan dengan benar. Number 3, sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya atau resource allocator. Nah, di sistem operasi ini kita bisa mengatur ataupun kita membuat sebuah program yang mengatur pengguna mana yang bisa mengakses. Nah, misalnya ada pernah kita login ke sebuah atau menggunakan sebuah komputer ya, ketika kita memasukkan password ya, di sana sudah nampak ya. Ada lagi nanti pilihannya apakah kita sebagai admin atau sebagai guest atau sebagai tamu, itu bisa kita pilih. Kemudian yang keempat adalah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Nah, jadi sistem operasi ini dia juga berfungsi sebagai program pengendali. Nah, ini betapa besarnya fungsi ya atau arti dari sebuah sistem operasi. Nah, intinya sebuah komputer secanggih apapun dia ya, apakah itu dengan prosesornya yang tinggi, tampilannya yang menarik ya, memorinya yang tinggi, tetapi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sistem operasi. Makanya sistem operasi ini merupakan landasannya. Nah, kalau misalnya ada ruangan, sistem operasi ini adalah ruangan itu. Ya. Kemudian apa yang kita butuhkan di sana? Misalnya kita ruangan itu mau kita tata, kita mau duduk, kita sediakan tempat duduk. Nah, itu tadi adalah namanya program aplikasi. Apa yang kita butuhkan, kita masukkan ke dalam ruangan tersebut. Misalnya kita butuh meja. Nah, meja itu kita ibaratkan dengan program aplikasi.
Jadi apa yang dibutuhkan oleh user ke dalam perangkat keras tersebut. Nah, itulah antara fungsi dari sistem operasi yang begitu sangat penting. Nah, next kita lihat sasaran dari sistem operasi ini. Nah, sasaran yang pertama itu adalah kenyamanan. Nah, seperti dijelaskan tadi, bahwa vendor ataupun pengembang ya, developer, dia itu berupaya agar sistem operasi ini dapat berkembang terus dan bisa menyamankan user. Tidak hanya user loh, tetapi program aplikasi pun bisa dinyamankan. Artinya kita bisa instalkan aplikasi di dalam sistem operasi tersebut. Nah, karena program aplikasi sendiri itu juga harus ini ya, cocok ya, kompatibel dengan sistem operasi yang kita miliki. Makanya ada 3 sasaran. Sasaran yang utama itu adalah kenyamanan. Kenyamanan ini tidak hanya untuk pengguna saja, tetapi juga untuk program aplikasi agar bisa diinstal di dalam sebuah perangkat. Kemudian efisiensi, ya, dia efisien, hemat, ya, kapasitasnya tidak besar, tidak menghabiskan memori. Nah, kita butuh ya efisiensi juga sistem operasi. Dan kemudian yang ketiga adalah berevolusi. Artinya kini bisa digunakan terus, berevolusi. Misalnya punya sebuah sistem operasi ini, kekurangannya apa, kemudian untuk versi berikutnya tinggal menambahkan apa yang kurang saja. Jadi dia selalu berevolusi dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan user maupun kebutuhan dari program aplikasi. Oke, next, 7 system calls. Ya, ada 7 layanan yang terdapat di dalam sistem operasi. Yang pertama adalah sebagai pembuat program. Nah, sebenarnya di dalam setelah kita menginstal sebuah sistem operasi, itu ada beberapa program yang sudah masuk. Salah satunya adalah Notepad. Di dalam Notepad kita bisa membuat sebuah program. Kemudian kita bisa mengeksekusi program tersebut melalui Internet Explorer. Karena kita buat misalnya program dengan PHP ataupun dengan HTML. Kemudian sebagai pengakses I/O device, layanan berikutnya adalah pengaksesan terkendali terhadap file. Layanan yang berikutnya adalah pengaksesan sistem, deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan. Jadi ini tadi yang dicontohkan ya, misalnya ada low, baterainya low atau memorinya hampir full, dia beri tanda ya bahwa ada deteksi. Dan bisa juga di dalam local disk itu dia kasih warna ya, ada warna merah. Kemudian ada accounting. Di dalam sebuah sistem operasi dia memiliki accounting atau statistik. Kita bisa lihat di bagian apa ya, CPU, penggunaan CPU-nya ya. Kalau kita gunakan aplikasi, bisa kita gunakan CPU Z, kita bisa lihat performa atau penggunaan dari komputer kita. Nah, ini penjelasannya ya lebih lengkap. Yang pertama adalah pembuatan program, yaitu sebuah sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrogram untuk menulis program. Kemudian number 2 ya, eksekusi program, yang berarti instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama. Perangkat-perangkat I/O dan berkas harus diinisialisasi serta sumber daya yang ada harus disiapkan. Nah, ini adalah layanan yang kedua, dia bisa mengeksekusi program dari instruksi-instruksi yang dimuat di memori utama. Kemudian yang kedua sebagai pengaksesan dari I/O device. Artinya sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit agar program dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi.
Next, pengaksesan sistem. Artinya, pada pengaksesan digunakan bersama atau share system, fungsi pengaksesan harus menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakai tak terdistorsi serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. Nah, jadi nanti di dalam sistem operasi ini kemungkinan ada perebutan sumber daya. Misalnya, kita menggunakan printer misalnya ya, kan ada perebutan sumber daya. Apalagi yang sifatnya share. Ya, misalnya antara satu komputer dengan komputer yang lain menggunakan printer yang sama yang dihubungkan dengan jaringan. Nah, itu sifatnya share system. Ada perebutan sumber daya. Nah, bagaimana itu bisa diselesaikan ya dengan baik oleh sistem operasi. Next, pengaksesan terkendali terhadap berkas, yang artinya disediakannya mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Ya, deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, yaitu jika muncul permasalahan pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan dan menjelaskan yang terjadi serta dampaknya terhadap aplikasi yang sedang dikerjakan. And the last, accounting, yang artinya sistem operasi yang bagus mengumpulkan data statistik, penggunaan beragam sumber daya dan memori parameter kinerja. Well, itu adalah 7 layanan yang terdapat dalam sistem operasi. Oke, finish.